Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dalam bahasa Jawa biasa kita sebut dengan sebutan bulan Maulud atau bulan Maulid. Sebutan ini selaras dengan makna harfiahnya, yakni momen kelahiran baginda Rasulullah SAW. Persisnya kelahiran baginda Nabi SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan kenikmatan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk bersyukur atas kelahiran Nabi dan mengekspresikannya berbentuk kegembiraan dan kebahagiaan ketika memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi Juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ritual untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi SAW. Bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bagaimana esensi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Mahafahim, yajib mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat,
bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Sekali lagi, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tradisi dan adat kebiasaan yang baik. Dikategorikan tradisi yang baik karena substansi atau makna yang terkandung di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, seperti meneladani perilaku Nabi SAW, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, tahlil, kalimat thayyibah, dan pembacaan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi keagamaan selainnya, seperti peringatan Isra, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Muharram, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Karim Ziddan di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi halaman 253 menjelaskan bahwa tradisi yang syar'i adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan nas agama, tradisi yang membawa maslahat syar'i, dan tradisi yang tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tradisi yang baik karena substansinya atau hal yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana esensi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ada hal yang penting bagi kita di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu ungkapan rasa syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung bagi seluruh alam semesta, yakni kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat agung untuk semesta alam ini. Imam Hakim meriwayatkan di dalam hadis, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhtadatun. Artinya, wahai manusia, tiada lain aku ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kalian. Selain itu, penting juga mengingat pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di dalam pidatonya mengatakan pada peringatan Maulid Nabi tahun 1963 di Jakarta, beliau menjelaskan bahwa kita saat ini merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Hakikat merayakan Maulid Nabi tidak hanya memperingati kelahiran Nabi saja, bukan sekedar beliau dahulu adalah seorang nabi, namun yang kita rayakan adalah ajaran, konsepsi, dan agama yang beliau berikan kepada umatnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi kepada umatnya, yaitu kita saat ini. Itu yang kita rayakan saat ini. Oleh karena itu kita berkata, jika benar-benar engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar-benar engkau merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang menjadi perilaku yang dicontohkan beliau, maka hendaklah itu bisa kita amalkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu,
di dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan dan contoh di dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai orang kaya maupun orang miskin, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai politisi maupun pemilik aspirasi, mari kita meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan adab dan kesopanan. Akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalankan ajaran beliau sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli